Banyak pertanyaan yang masuk, kenapa saya membahas tentang dunia roh? Karena apa? Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang tidak paham tentang hal ini. Kemudian apa? Terjebak ke dalam kebiasaan-kebiasaan lokal. Terjebak kepada budaya okultisme, sinkretisme. Begini, kalau tidak dijawab, ini akan sangat berbahaya. Ya, kalau tidak ada yang menjawab, ini justru akan membawa anak-anak Tuhan kepada penyesatan, kepada suatu pemahaman-pemahaman yang salah. Karena memang di Indonesia terutama, juga di Asia pada umumnya, kemudian di Afrika dan di Amerika Latin, kemudian juga ada di beberapa belahan bumi, mereka mempercayai okultisme, sinkretisme. Mereka melibatkan diri kepada hal-hal yang demikian dan menganggap itu hal yang wajar. Padahal menurut kekristenan itu berdosa, itu bukan hal yang dianggap wajar, tetapi berbahaya bagi iman kekristenan. Oleh sebab itu, kemudian saya menyiapkan diri untuk menjawab ini semua. Jadi, dunia roh harus dimengerti. Dunia roh berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak kasat mata, yaitu dimensi yang keempat. Kita berada di dimensi yang ketiga, dimensi kasat mata. Bahwa dimensi yang tidak kasat mata itu adalah bagian daripada dimensi yang nyata. Dimensi yang nyata juga demikian bagian daripada dimensi yang tidak kasat mata. Saya sering katakan apa yang terjadi di alam roh terjadi di alam nyata, dan apa yang terjadi di alam nyata cerminan daripada alam roh. Artinya dua kondisi ini seperti sisi mata uang yang berbeda tetapi satu. Ya, jadi dunia roh pasti berhubungan dengan dunia nyata pasti berhubungan dengan dunia roh. Di alam roh ini hanya ada dua kerajaan, kerajaan surga dan kerajaan iblis. Ya, kerajaan surga terdiri daripada Allah sendiri, Kristus dan Roh Kudus, juga beserta ribuan malaikat Tuhan. Kemudian kerajaan kegelapan, kerajaan iblis adalah iblis sendiri beserta setan-setannya dan juga ciptaan-ciptaannya yang tidak sempurna itu. Ini yang kemudian menguasai alam roh, dan kita yang di alam nyata manusia ini menjadi perebutan kedua kerajaan ini sebetulnya. Mereka saling berebut supaya manusia ini menjadi pengikut daripada dua kerajaan. Nah, tinggal kemudian manusia memilih di bawah siapa kita ini hidup. Di bawah kerajaan surga atau kerajaan iblis. Ini free will ya daripada manusia. Dan inilah fakta-fakta yang ada, yang terjadi di bumi ini. Jadi kalau kemudian saya berbicara tentang dunia roh, mungkin ada yang menganggap hal ini tidak benar atau sesat. Ya mungkin karena tidak mengetahui saja. Karena di dunia roh tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang seperti setan-setan ya, kemudian iblis, tapi juga berbicara tentang surga. Alkitab berbicara tentang dunia roh, tapi juga berbicara tentang dunia nyata. Bagaimana manusia hidup selama di bumi? Apakah sejalan dengan firman Tuhan, sejalan dengan kehendak Bapa yang ada di dimensi roh? Ini yang bukan masalah sepele, tetapi juga kita semua harus menyadari keberadaan ini. Ada yang mengatakan, aku tidak percaya hantu, aku tidak percaya setan. Tapi saya ingin beritahu, ketika kita mengatakan tidak mempercayai hal itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi janganlah kemudian kita dipermainkan oleh suatu kerja setan iblis, membuat kita kemudian memahami itu supaya kerajaan kegelapan kemudian mempermainkan kita. Hantu setan ada, karena itu bagian daripada kerajaan kegelapan. Hati-hati dan terus bongkar. Minta hikmat Tuhan untuk mengerti lebih banyak lagi
tentang dunia roh. Tetapi saran saya untuk mempelajari dunia roh, dimensi yang keempat, belajarlah dari Alkitab. Berpijaklah semuanya kepada Alkitab. Sehingga kita tidak salah untuk melihatnya. Kita akan memakai kacamata Allah untuk melihat dimensi roh. God bless you.